penularan dari yang namanya rabies tadi. Nah, pemirsa, di sini kita sudah menghadirkan narasumber yang terdiri dari Dinas Kesehatan dan juga dari beliau adalah dari Dinas Perkebunan dan Peternakan ya. Jadi mereka sudah hadir di sini bersama saya. Sebelumnya saya akan memberikan deskripsi apakah itu rabies. Rabies adalah penyakit mematikan yang menyerang sistem saraf pusat dan hampir selalu berakibat fatal. Jika tidak ditangani sebelum kejadian muncul, maka melalui talkshow ini kita akan membahas pentingnya mengenali gejala awal rabies dan langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi diri dan keluarga. Baik pemirsa, sebelum kita beranjak, saya akan mengenalkan kedua narasumber yang sudah hadir. Selamat siang Bapak, yang di sini adalah diwakili oleh Bapak Dr. Hewan Suwandi, adalah Kardit Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat. Selamat siang Ibu. Iya, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bapak sudah bisa hadir di sini bersamai kita dalam acara talkshow di Ruang Sehat Bapak ya. Baik, dan kedua didampingi oleh Ibu Siti Raudah, beliau dari Dinas Kesehatan dan beliau adalah pengelola program pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Siap, kita akan lanjutkan diskusi ini Bu ya. Baik, pemirsa, kita akan memulai pertanyaan pertama, yaitu kita akan ke Dokter Hewan Bapak Suwandi. Bapak, hewan apa saja yang memiliki potensi untuk menularkan virus rabies kepada manusia dan melalui apa penularannya biasanya Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi penyakit rabies itu adalah penyakit yang ditularkan ya dari hewan kepada manusia. Nah, umumnya hewan-hewan yang sangat dekat manusia itu yang sangat menularkan ke manusia. Nah, kalau data kita 90% itu hewan penular rabies itu yang ke manusia itu ada anjing. Anjing Pak ya? Ya, okay. Anjing. Karena apa? Ada kedekatan interaksi ya, antara hewan dengan manusia. Yang kedua itu ada kucing. Ya, kucing. Yang ketiga itu ada monyet ya. Nah, itu juga karena apa? Hewan-hewan ini sangat keberadaannya di sekitar masyarakat, yaitu yang biasa sangat menularkan ya. Ada 3 itu yang biasa menularkan. Tapi ada satu lagi sekarang di Tabalong juga ada klub ya. Ada musang. Nah, itu ada klub musang juga, itu perlu perhatian juga untuk dilakukan tindakan atau usaha pencegahan agar dia tidak bisa menularkan rabies ke manusia ya. Nah, untuk penularannya biasanya hewan-hewan itu bisa menularkan ke manusia melalui gigitan ya. Melalui gigitan. Yang kedua melalui cakaran ya. Dan yang ketiga, bila ada anggota tubuh kita atau manusia ini ada luka, kebetulan berinteraksi dengan hewan penular, nah itu juga bisa menularkan penyakit rabies ke manusia. Oke, jadi yang disebut tadi beberapa hewan tadi sepertinya mamalia ya? Itu hewan berdarah panas ya, mamalia. Berdarah panas ya, mamalia. Oke. Baik Bapak, tadi terus untuk masalah penularannya tadi, selain melalui cakaran, kemudian luka terbuka dan gigitan. Ada lagi Pak untuk penularan selain penularan tuh ada secara itu ya, dia lewat membran ya. Ada juga literatur yang lewat membran, artinya apabila hewan itu terkena membran ya, misalkan di pupil mata itu juga bisa menularkan cairan ya, cairan dari cair ya. Nah, itu
cairan yang ada di hewan itu yang mengandung Lissa virus itu, ya itu yang bisa masuk melalui 3 cara tadi ya. Oke, Bapak. Kemudian kita pertanyaan selanjutnya, untuk hewan yang membawa virus rabies tadi memiliki ciri fisik yang terlihatnya. Seperti apa, Pak, itu? Nah, biasanya karena kita dekat dengan hewannya, itu tanda yang pertama yang umum kita jumpai itu adalah hewan itu tidak mau makan dan tidak mau minum. Bisa kalau terlihat kita ya, siapkan, Pak? Bisa terlihat ya? Terlihat. Jadi kalau misalkan hewan itu sudah ada gejala rabies ya, itu pasti dia meriang, demam dan sebagainya. Efek yang pertama kali bisa kita lihat, makanan yang kita siapkan itu tidak dimakan. Tuh ya, kenapa ini hewan kita kok nggak mau makan? Tahap berikutnya kita bisa melihat hewan peliharaan kita itu asing dengan kita. Biasanya hewan-hewan itu kalau ada kita itu langsung mendekat. Ini kok malah menjauh ya? Karena tadi ada kedekatan ya, iya, betul. Karena rata-rata manusia dengan hewan. Betul. Ini menjauh ya, kita kayak jadi asing. Dan bahkan ada yang tidak mengenali kita. Dipanggil-panggil bisa dikasih makanan, dia datang. Ini nggak mau. Yang ketiga, anjing atau hewan yang pembawa rabies tadi itu dia menjauh dan di tempat gelap. Nah, di tempat gelap dia menyendiri, ya kan? Iya. Untuk berikutnya, tahap berikutnya adalah hewan-hewan ini menggigit setiap ada benda yang ada di dekatnya, ya, terutama yang bergerak ya. Nah, itu dia menggigit. Tahap berikutnya kita lihat bahwa kalau ada leleran-leleran di mulut ya, ada air liurnya itu. Nah, itu berarti kelihatannya positif deh. Anjing tersebut kena rabies. Nah, itu ada warning itu. Harus segera dilakukan upaya pencegahan. Jangan sampai hewan tersebut menggigit manusia, itu fatal akibatnya. Dengan cara bagaimana? Kalau bisa dikurung ya kan, atau diikat, dan kita nanti langsung masyarakat menghubungi kami di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong. Nanti kita akan melakukan pengukuran diagnosa. Kita ambil sampel dari hewan tersebut, itu terkena rabies atau tidak, gitu. Oke. Tadi dari beberapa ciri gejala, dari awal itu berapa lama dia menuju pada gejala yang lebih parah untuk hewan tadi? Dari butuh berapa proses lama, hari? Mungkin dalam waktu 1 hari mereka sudah positif punya punya virus rabies tadi ya? Ya. Itu tergantung dengan jumlah virus yang ada ya. Jadi masa inkubasi itu kurang lebih sekitar 1 minggu sampai ada yang 3 bulan. Tergantung yang pertama ada daya tahan tubuh dari hewan tersebut. Yang kedua dari jumlah virusnya masuk. Kalau jumlahnya sedikit, dia akan melalui perkembangan sel virus dalam tubuh itu makin lama biasanya sekitar 1 minggu sampai 3 bulan. Gejala klinis akan muncul dan menunjukkan hewan itu bergejala gila. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, kita akan terus mengupas habis tentang rabies dan kita akan break dulu sebentar. 33 selama sampai tujuan itu lebih asik. Pesan ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Ya, baik pemirsa, kembali lagi bersama saya dan kita akan terus mengupas habis tentang rabies tentunya. Nah, sekarang ini pertanyaan akan kita berikan kepada Ibu yang tentunya dari Dinas Kesehatan, Ibu Siti Roda. Ibu bisa menjelaskan gejala awal dan langkah-langkah pertolongan pertama apa yang harus dilakukan segera setelah seseorang tergigit hewan yang dicurigai terinfeksi rabies? Untuk penanganan atau langkah-langkah apabila ada kasus-kasus gigitan, baik itu gigitan anjing, kucing, ataupun yang lain yang beresiko dengan rabies tadi. Salah satu kita ada rekomendasi
dari WHO. Jadi untuk penanganan itu yang lebih utama, apalagi di tempat lokasi gigitan, baik itu di rumah sebelum dibawa ke pasienkes, yaitu salah satunya yaitu cuci luka. Jadi cuci luka itu dilakukan dengan air mengalir, kemudian pakai sabun, mencucinya harus 15 menit, selama 15 menit. Jadi itu salah satu untuk mencegah awal sebelum dibawa ke pasienkes. Nanti selanjutnya kalau sudah melakukan cuci luka, nanti kita disarankan untuk pasiennya untuk ke pasienkes. Nanti di pasienkes itu nanti akan diberikan lagi, akan dilakukan cuci luka ulang. Jadi cuci luka itu salah satu penanganan yang lebih efektif untuk penanganan kasus gigitan karena rabies. Kemudian untuk setelah dilakukan cuci luka tadi, baru kita ada pemberian antibiotik. Misalnya pemberian betadine, kemudian antiseptiknya kita berikan juga. Kita kebetulan untuk di Tabalong, untuk pasienkes penanganan kasus gigitan ini ada pembentukan rabies center. Jadi tugasnya dia rabies center itu dia menangani kasus-kasus gigitan. Jadi ada 6 puskesmas yang kita tunjuk sebagai rabies center, kemudian ditambah 1 rumah sakit, yaitu rumah sakit daerah Badrudin. Itu 7 rabies center itu dia menangani kasus-kasus gigitan. Kemudian tapi tidak mesti mereka yang menangani kasus, pasienkes yang lain menangani juga, tapi untuk rabies center ini dia tersedia untuk vaksin. Kita sediakan untuk vaksin. Boleh boleh diberitahu kepada kita semua untuk 6 center tadi di mana saja itu? Itu untuk puskesmas yang kita tunjuk, penunjukan untuk rabies center itu yaitu puskesmasnya Puskesmas Mabuun. Jadi Puskesmas Mabuun karena wilayah tengah kan, Puskesmas Mabuun 1. Kemudian yang kedua itu Puskesmas Santa. Kita penunjukan Puskesmas Santa itu karena pemetaan untuk kasus rabies, kasus-kasus gigitan banyak di sana. Iya, itu. Kemudian Puskesmas Mungkur Agung, kemudian Puskesmas Upal, Puskesmas Muara Uya, sama Puskesmas Haruai. Ya, ada 6 puskesmas. Zona tadi yang dipilih untuk center tadi berdasarkan apa itu? Itu berdasarkan pemetaan kita, pemetaan kasus-kasus yang sering terjadi kasus gigitan, kemudian jarak antara puskesmas yang lain yang lebih EGD-nya ada standby 24 jam, itu yang kami harapkan juga. Kemudian untuk rumah sakit kita memang dijadikan rabies center karena rumah sakit masuk pelayanan 24 jam juga kayak gitu. Oke, sekarang bagaimana penanganan kasus gigitan hewan yang diduga terinfeksi rabies? Penanganan awal mungkin pasien yang tidak tahu, kemudian harus apa mereka? Oh iya, untuk penanganan awal untuk kasus-kasus gigitan ini, jadi perlu ditekankan lagi untuk pengobatannya tidak ada. Jadi kita cuma pencegahan. Jadi pencegahannya salah satu vaksinasi. Jadi salah satu tadi kita berikan bersihkan luka sesuai SOP, kemudian pemberian PAR. Jadi vaksin kita ya, kita ada vaksin anti rabies dan serum anti rabies. Itu pemberiannya disesuaikan dengan tingkat lukanya, kemudian dilihat lagi dengan keadaan binatangnya, apakah binatang itu masuk anjing binatang peliharaan atau binatang liar. Itu salah satu indikasi kita untuk memberikan vaksinasi, itu salah satunya. Oke, baik, itu kita akan melanjutkan ke
pertanyaan interaktif ya oleh pendengar dan penonton dari berbagai sumber atau platform. Baik, kepada Bapak Dr. Hewan Suwandi, Bapak tadi kan kita sudah mengenali gejala awal rabies kan. Nah sekarang untuk strategi yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk memitigasi penyebaran rabies melalui hewan penularan itu seperti apa Pak? Ya baik. Jadi upaya-upaya yang telah kita lakukan dalam rangka untuk upaya pencegahan penyakit rabies agar tidak berkembang. Yang pertama adalah kita melakukan KIE ya, komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyakit rabies tersebut, supaya apa? Masyarakat paham akan gejala dan efek apa yang terjadi apabila rabies itu kena kepada manusia. Yang kedua, kita juga melakukan upaya-upaya pencegahannya, yaitu kita lakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi di sini kita ada dua. Yang pertama, vaksinasi yang sifatnya kita jemput bola. Jadi masyarakat yang sibuk ya, kita datangi dari door to door, dari rumah ke rumah, supaya apa? Cakupan vaksinasi kita bisa maksimal. Yang berikutnya, yang ketiga adalah kita ada upaya vaksinasi terkondisikan. Nah, biasanya kita ada pengumuman di media sosial maupun di grup WA, kita melakukan upaya vaksinasi, misalkan di Expo. Nah, kita kumpulkan di sana. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa dengan sendirinya kita latih untuk aware dengan hewan peliharanya, dan kita berikan semua itu gratis, tidak dipungut biaya. Dan yang plusnya lagi, kita juga melakukan konsultasi gratis serta penyakit-penyakit lain, misalkan datang ada gatalan, ada kutuan atau cacingan, juga kita akan melakukan upaya-upaya pengobatan biar maksimal. Jadi masyarakat senang dengan kegiatan-kegiatan kita. Jadi tidak hanya terfokus pada rabies, tapi untuk keseluruhan penyakit yang ada pada hewan peliharaan tentunya Pak ya. Betul Bu. Oke. Baik, sekarang mungkin kolaborasi antara Disbunak dan Dinas Kesehatan Tabalong dalam upaya pencegahan dan penanganan rabies. Bagaimana peran masyarakat dalam mendukung program ini? Mungkin dari Ibu Siti Roda. Kita ini koordinasi dengan Keswan sudah kita lakukan. Salah satunya kita melakukan investigasi kasus ke lapangan bersama-sama. Jadi kita di pihak kesehatannya melihat keadaan si pasien, kemudian untuk mungkin pihak Keswan mereka melihat keadaan binatangnya seperti apa. Nanti untuk tindak lanjutnya masyarakat udah mulai mengerti, sebagian ada yang belum mengerti juga masalah penanganannya seperti apa. Jadi kita sekalian investigasi kasus, kita sekalian memberikan edukasi di sana. Iya, itu. Oke, sekarang dari Bapak. Bentuk kolaborasi kita itu biasanya kalau ada kasus ya, itu baik informasi dari kami, itu kita akan konfirmasi atau informasi ke Dinas Kesehatan. Demikian dari Dinas Kesehatan juga informasi ke kami. Kami fokus untuk menangani hewannya. Jadi hewannya apakah ini kena rabies atau tidak. Apabila hewannya kena, maka kita ambil sampelnya dan kita kirim ke Balai Veteriner Banjarbaru. Apabila atau seandainya anjing yang menggigit itu bukan rabies, itu juga akan kita informasikan kepada Dinas Kesehatan supaya tidak dilanjutkan lagi untuk vaksin VAR atau SAR-nya. Itu adalah salah satu bentuk penghematan juga. Itu. Jadi kami fokusnya di hewannya, sedangkan dari Dinas Kesehatan itu nanti dari sisi manusianya.
Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kebersamaannya pada siang hari ini, dan tentunya kepada masyarakat juga pentingnya untuk mengetahui bahwa bagaimana ciri dan gejala apabila kita atau keluarga kita terkena gigitan hewan yang dalam kutip barangkali itu adalah yang perlu kita khawatirkan adalah virus dari rabies tersebut. Baik, ada pertanyaan lagi? Mungkin dari netizen. Nah, ini ada pertanyaan lagi ya Bapak dan Ibu. Ini dari Ina di Mabuun. Karena sering kebanyakan kasus akibat dari hewan liar, untuk antisipasi apakah hewan liar juga bisa divaksin rabies ini, tentunya Bapak yang menjawab. Baik, jadi kita juga menghimpun ya, ada namanya Save SKT, Save House Kucing Tabalong itu bentuk komunitas pecinta hewan ya, yang dari Tabalong itu merescue hewan-hewan liar ya. Jadi hewan-hewan liar itu direscue oleh teman-teman dan ditempatkan di, kebetulan kandang shelternya ada di Dinas Perkebunan dan Peternakan. Nah, saat itulah kita juga melakukan upaya-upaya vaksinasi supaya apa, nanti kalau hewan-hewan tersebut nanti diadopsi oleh masyarakat, itu juga aman dari penyakit rabies. Sudah bebas ya, sudah sehat ya, tentunya Pak. Betul. Baik, ini ada pertanyaan kedua dari Febri di Mahaseberang. Apakah rabies dari hewan liar bisa langsung menular ke manusia tanpa gigitan? Misal kalau cuma kena aliurnya saja. Mungkin tadi sudah dijawab Bapak ya, mungkin minta lebih dijelaskan lagi Pak. Ya, jadi prinsipnya adalah rabies itu ya, yang ada di air liur itu bisa masuk ke, apabila masuk ke tubuhnya manusia, itu dia akan mengalami namanya perkembangbiakan, memperbanyak diri. Jadi saat ini bisa masuk apabila ada luka, dia masuk, nanti target organnya adalah sarafnya, nanti dia berkembang di situ. Nah, kemarin juga ada kasus baik menurut kami, ada ternak sapi yang digigit oleh anjing yang kebetulan kena rabies. Ini pedetnya, anaknya sapi. Itu kami amati sampai 27 hari. Nah, pedet tersebut itu menunjukkan gejala klinis rabies, keluar air liur yang banyak. Sama induknya dijilati, dan kami perkirakan induknya juga akan mati, dan sampai sekarang juga induknya nggak apa-apa. Artinya apa? Memang penyakit ini, kesimpulan awal kami adalah bisa menular ke manusia harus melalui kontak dan ada luka di sana. Baik, ini ada pertanyaan ketiga ya. Apakah rabies, ini dari Mas Bro Upau ya, apakah rabies pada manusia bisa disembuhkan setelah gejala muncul? Mungkin Ibu Sidaroda bisa menjawabkan. Oh iya, kalau untuk gejala tadi kan, kalau sudah terkena rabies, itu masa inkubasinya itu setelah digigit itu 2 minggu sampai 2 tahun. Tapi rata-rata 2 sampai 3 bulan itu udah muncul gejala. Jadi tingkat gejala tadi ada 4 gejala, tingkatan gejala. Pertama, dia mengalami lemah, lesu, nafsu makan tidak ada, kurang nafsu makan, gelisah. Jadi itu salah satu gejala awal. Tetapi yang lebih dominan untuk kasus-kasus yang benar-benar sudah mengalami gejala ke rabies itu dia takut dengan cahaya. Jadi si pasien itu takut dengan cahaya, kemudian takut dengan air, takut dengan udara. Itu hampir sama keluhannya sama dengan si binatang. Jadi keluhan-keluhan pada manusia kalau sudah terjadi gejala muncul seperti itu tidak bisa ditolong lagi karena sudah menimbulkan gejala sampai takut air itu, takut cahaya. Biasanya kalau sudah mengalami gejala seperti itu tadi 3, 4 hampir 1 minggu, paling lama 1 minggu biasanya pasiennya sudah mengalami kematian.
Itu salah satu. Makanya lebih untuk menangani tadi kalau sudah terjadi gejala-gejala itu tadi kita cuma pemberian sejenis obat simptomatis aja. Iya, tapi kalau sebelum timbul gejala tadi pokoknya setelah ada kasus gigitan kita langsung berikan lakukan cuci luka tadi salah satunya. Kemudian pemberian vaksin itu untuk pencegahannya. Iya, pencegahan awalnya itu salah satunya. Baik, sekarang ada pertanyaan lagi dari Yuki Pembataan. Saya pecinta anjing. Di rumah saya ada 5 anjing. Semua sudah saya vaksin rabies. Apakah ada resiko lagi Pak itu tertular rabies? Ya. Kalau sudah divaksin insya Allah aman ya, tidak akan terkena. Cuma saran kami itu harus setiap tahun dilakukan booster. Ya, tiap tahun harus dilakukan vaksinasi. Nah nanti silahkan masyarakat mendatangi kami ya di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong gratis. Atau kalau kita pas ada kegiatan layanan aktif servis, bisa nanti kita akan mampir ke sana untuk kita layani vaksinasinya. Itu berapa lama Pak? Antara vaksin pertama sama vaksin lanjutan? 1 tahun sekali. Oh, 1 tahun. Tahun sekali. Sama seperti manusia Pak. Betul, Pak. Boosternya setahun sekali. Baik, sekarang ini ada pertanyaan di Facebook ya. Izin dari Yamani TRT. Izin mau nanya, kalau misalnya kena rabies, adakah obatnya? Mungkin Ibu Sita Roda ya. Oh iya. Tadi sudah dijelaskan untuk obatnya sampai saat ini tidak ada. Tidak ada. Iya, kalau sudah terjadi memang benar-benar rabies tidak ada obatnya. Tetapi kita cuma pencegahan yaitu pemberian vaksin setelah kasus gigitan tadi. Itu untuk pemberian vaksinnya ada 4 kali pemberian. Jadi 4 kali pemberian tuh hari pertama pas kasus gigitan, kalau bisa setelah gigitan sebelum 24 jam sudah dibawa ke pasienkes untuk diberikan vaksinasi. Jadi kalau untuk pemberian vaksinasi pertama itu 2 kali suntik kiri kanan di tangan. Kemudian hari ke-7 kita berikan lagi vaksinasi untuk lanjutan. Nanti ke-21 kita berikan lagi, tapi untuk yang ke-21 itu disesuaikan dengan hasil investigasi di lapangan. Apakah anjing tadi berisiko dengan rabies atau tidak gitu. Jadi kalau untuk pemberian vaksinnya yang ke-21 bisa dihentikan atau tidak, atau masih bisa dilanjutkan seperti itu. Baik, jadi melihat perkembangan dari anjingnya ya Pak ya? Iya. Dan juga mungkin yang terkena gigitannya tadi ya? Iya, nanti kalau untuk pemberian vaksinnya pun kita lihat lagi dengan keadaan lukanya. Jadi keadaan luka itu apakah dia mendekati dengan otak? Kalau dia lukanya di atas jantung mengarah ke otak, itu perlu diberikan serum anti rabies penambahannya. Jadi kenapa vaksin itu secepatnya diberikan, karena dia akan menahan antibodi mencegah virusnya jangan sampai menjalar ke otak kayak gitu. Iya. Baik, pemirsa TV Tabalong dan juga Suara Radio Tabalong, demikian tadi kita bahas habis tentang rabies, dan tentunya tadi sudah diberikan keterangan dan juga bagaimana cara pencegahan baik itu dari Disbunak dan juga dari Dinas Kesehatan. Tentunya sekali lagi saya berpesan kepada Bapak dan Ibu sekalian, juga adik-adik juga yang khususnya mempunyai hewan peliharaan segera yang belum divaksin rabies, tolong konsultasikan dengan Bapak Dr. Herwan Juhadi ya. Dan yang merasa ada di daerah zonanya itu banyak hewan, dimohon kepada masyarakat untuk juga melaporkan. Barangkali kita tidak tahu apakah itu sudah ada rabiesnya atau tidak ya. Kita akan selalu berhati-hati terhadap hewan peliharaan, tentunya untuk menjaga kita sendiri dan juga keluarga. Demikian
pemirsa, terima kasih Ibu Rauda dan juga Pak Dr. Suwandi sudah membersamai kami di Ruang Sehat siang ini. Demikian saya Susan mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.